Hai friends, ketemu lagi dengan saya Dr. Banun di Elapedia on YouTube. Kali ini di Ask Ella kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah masuk di IG @ella_skincare_official. Jangan lupa klik like, subscribe, and comment, kemudian nyalakan loncengnya supaya setiap nanti kalau ada notifikasi, ada video terbaru, siapa tahu pertanyaan kamu yang dijawab. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai mitos atau fakta tentang dunia skincare. Kemarin saya sudah open question di IG @ella_skincare_official mengenai mitos atau fakta tentang dunia skincare yang kalian masih pertanyakan atau yang kalian anut, kayak gitu. Nanti Stella akan bacakan satu persatu, oke? Oke, pertanyaan pertama, Stella silahkan. Pertanyaan pertama, pakai skincare secara rutin bisa bikin kulit? Oh, ya. Nah, itu bisa jadi mitos, bisa jadi fakta, tergantung skincare rutin yang kalian lakukan. Kalau misalnya kalian melakukan eksfoliasi yang berlebihan hampir setiap hari, pasti kulit kalian akan lebih tipis. Eksfoliasi itu hanya mengangkat lapisan stratum corneum kulit. Kalau misalnya kalian lakukan tiap hari, stratum corneumnya belum terbentuk, sudah dieksfoliasi lagi, otomatis lapisan kulit bagian bawahnya akan ikut terangkat sehingga kulitnya menjadi lebih tipis. Itu bisa jadi fakta kalau kalian melakukan seperti itu. Tapi kalau kalian melakukan eksfoliasi yang cukup, misalnya 2 minggu sekali atau misalnya 1 bulan sekali, itu tidak akan terjadi karena kalian benar-benar cuma mengangkat lapisan epitel kulit yang sudah mati. Otomatis kulit kalian akan timbul sel-sel yang lebih sehat, kemudian yang lebih baru, lebih fresh, otomatis kulitnya tidak jadi lebih tipis. Jadi itu mitos atau fakta, kalian yang menentukan ya. Lanjut pertanyaan kedua, makan makanan pedas bisa buat jerawatan? Tergantung temennya, semuanya tergantung ya. Kalau secara faktanya tidak. Jadi makan makanan pedas tidak bikin kalian jerawatan, kecuali kalau kalian makan makanan pedasnya bareng sama gorengan. Jadi yang bikin jerawatan adalah temennya si pedas ini, bukan dari capsaicin dari cabenya. Oke. Next, Stella. Pertanyaan ketiga, apa makan telur bisa keluar jerawatnya? Mitos atau fakta? Mitos. Jadi telur itu sebenarnya mengandung zat-zat yang baik untuk mengobati jerawat, terutama di kuning telurnya. Jadi telur itu mengandung ada retinolnya, ada lecitinnya juga. Itu bisa bantu untuk mengobati jerawat. Tapi jangan langsung diaplikasikan di wajah ya. Telurnya taruh di penggorengan baru dimakan aja. Atau direbus. Kalau terlalu banyak tentunya bisa menyebabkan jerawat. Kebutuhan harian protein kita itu cuma di sekitar 40-50 gram per harinya. Sedangkan satu butir telur hanya mengandung 6-7 gram protein. Jadi kalau misalnya kamu makan sehari 1 atau 2 butir tentunya tidak akan berlebihan. Tapi kalau misalnya kamu makannya 1 kilo ya akan berlebihan, dan seperti kita ketahui semua yang berlebihan itu tidak baik. Oke? Next question, kalau hamil harus berhenti krim nggak dok? Tidak, karena kulit itu harus selalu dirawat. Itu semua mitos ya. Jadi yang tepat adalah kamu harus menyesuaikan skincare saat kamu hamil, karena yang pasti adalah hormonnya berbeda, kondisi kulitnya berbeda, dan regimen skincare yang aman untuk ibu hamil berbeda. Seperti itu. Tapi apakah harus dirubah, benar-benar dirubah semuanya? Saya rasa tidak, karena masa skincare buat ibu hamil beda sama yang tidak hamil, berarti semua skincare berbahaya, seperti itu. Nah, tidak. Jadi biasanya yang harus dihindari adalah turunan dari vitamin A seperti tretinoin, kayak gitu itu ya dihindari. Tapi untuk SPF, kemudian vitamin C, kemudian AHA, BHA itu masih aman untuk ibu hamil. Jadi semuanya akan disesuaikan. Nah, kalau di Ella sendiri karena skincare kami sudah ber-BPOM dan halal, jadi cuman akan di-adjust sesuai dengan kondisi kulit saat hamil, karena pastinya hormon yang berubah bisa jadi
kondisi kulitnya berubah juga. Untuk lebih tepatnya, kalian bisa konsul di dokter di Ella Skincare yang ada di kota kalian untuk pilih skincare yang aman untuk ibu hamil dan sesuai dengan kondisi kulit kalian. Oke, next. Air dingin bikin pori-pori mengecil, mitos atau fakta? Fakta, tapi hanya sementara. Jadi air dingin itu memang benar bikin pori-porinya mengecil karena ya kulitnya kemudian menjadi kontraksi ya, pembuluh darahnya mengecil, pori-porinya mengecil seperti itu. Tapi kalau kalian ingin pori yang kecil permanen, tentunya kalian harus melakukan treatment yang ada perlukaannya sedikit di kulit. Perlukaan di kulit akan merangsang kolagen supaya pori itu semakin kecil. Last question, air lemon bisa mengeringkan jerawat dalam waktu dekat, mitos atau fakta? Mitos. Air lemon itu mengandung asam sitrat, dia memang bisa mengurangi minyak berlebih di kulit, tapi juga bisa menyebabkan iritasi di kulit. Bisa jadi jerawatmu tidak sembuh, tapi malah lebih parah karena dieksfoliasi yang berlebihan. Nah, karena penggunaan bahan-bahan alami itu kan kita tidak tahu penetrasi ke kulitnya itu sampai ke lapisan sel yang mana. Nah, otomatis pada sampai berapa lama penggunaannya, berapa yang digunakan itu belum ada yang pastinya. Jadi malah bisa memperparah jerawatnya. Daripada kalian menggunakan air lemon, kalian bisa menggunakan serum atau krim yang mengandung tea tree oil, AHA, BHA, atau mengandung krim-krim yang mengandung benzoil peroksida untuk mengobati jerawat dalam waktu yang lebih singkat dan lebih aman. Nah, itu aja Stella pertanyaannya. Oke, nah ASELA kali ini itu aja ya friends ya. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen atau DM di IG Ella Skincare Official. Oke, see you, bye bye.